Perkenalkan, nama saya Nolmi Karim dari Bola Amongondo Utara, Desa Serio 1. Dan saya, Indah Langgoang dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Bulagi Selatan, Desa Tatarandang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait materi Waktu dalam astronomi. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan terkait materi waktu dalam astronomi. Apa itu waktu dalam astronomi? Waktu dalam astronomi adalah ukuran untuk menentukan pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dengan mengetahui waktu, para astronom bisa memahami kapan dan di mana suatu benda langit terlihat di langit. Kemudian, cara waktu diukur. Pengukuran waktu dalam astronomi didasarkan pada gerakan benda langit, yaitu yang pertama, gerak semu matahari, rotasi bumi, revolusi bumi terhadap matahari, yang terakhir yaitu gerakan bulan. Kemudian, satuan waktu dalam astronomi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, detik, yaitu satuan dasar waktu internasional. Jam dan hari berdasarkan rotasi bumi. Tahun berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari. Dan abad dan milenium untuk pengamatan jangka panjang benda langit. Kemudian, dalam astronomi, waktu digunakan untuk menentukan posisi benda langit. Contohnya, waktu tertentu digunakan untuk mengetahui posisi bintang atau planet pada koordinat langit. Kemudian kedua, memprediksi peristiwa langit. Contohnya seperti gerhana, fase bulan atau hujan meteor. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu pengamatan teleskop. Pengamatan dilakukan pada jam-jam tertentu, biasanya malam hari ketika langit gelap dan objek tampak jelas. Yang keempat, sistem waktu astronom. Waktu matahari nyata disebut dengan true solar time, berdasarkan posisi sebenarnya. Kemudian waktu matahari rata-rata digunakan dalam jam sehari-hari. Kemudian waktu bintang berdasarkan perputaran bumi terhadap bintang tetap, digunakan astronom untuk menentukan kapan bintang tertentu akan terlihat. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu pengantar. Waktu memiliki peran penting dalam astronomi karena hampir semua fenomena langit bergantung pada perubahan waktu. Melalui pengamatan terhadap pergerakan matahari, bulan, dan bintang, manusia belajar mengukur waktu dan membuat sistem kalender. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu sejarah pengukuran waktu. Perkembangan pengukuran waktu dari masa ke masa, yaitu ada masa peradaban kuno, mengamati matahari dan bulan untuk menentukan waktu siang, malam, serta fase bulan. Contoh, penggunaan jam matahari dan kalender lunar oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Kemudian, ada masa pertengahan sampai revolusi. Ditemukan jam pasir, jam air, hingga jam mekanik yang meningkatkan ketepatan waktu. Kemudian, zaman modern atau zaman sekarang, munculnya jam atom yang mampu mengukur waktu dengan tingkat akurasi sangat tinggi, menjadi dasar standar waktu internasional. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu satuan dasar waktu. Satuan dasar dalam sistem internasional yaitu ada detik, merupakan satuan dasar waktu dalam sistem internasional atau SI. Kemudian ada definisi modern, ditetapkan berdasarkan 9.192.631.770 getaran atom Celcius 133 yang menjadi dasar pengukuran waktu paling akurat di dunia. Hubungan dengan satuan lain yaitu 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 86.400 detik. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu hari matahari dan hari bintang. Hari matahari atau disebut dengan solar day adalah waktu yang dibutuhkan matahari untuk kembali ke posisi yang sama di langit. Misalnya, dari satu tengah hari ke tengah hari berikutnya, rata-rata berlangsung sekitar 24 jam. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sistem jam biasa. Kemudian ada hari bintang atau disebut dengan sidereal day, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi berotasi satu kali, penuh terhadap bintang-bintang jauh, berdurasi sekitar 23 jam 56 menit. Digunakan dalam pengamatan astronomi untuk menentukan posisi bintang secara tepat. Kemudian ada perbedaan penting karena bumi juga beredar mengelilingi matahari, maka hari matahari sedikit lebih panjang dari hari bintang
Hal ini harus diperhitungkan dalam observasi langit. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tahun dalam astronomi. Yaitu ada tahun tropis, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi untuk kembali ke posisi yang sama relatif terhadap matahari. Misalnya, dari satu titik equinox ke titik equinox berikutnya. Kemudian berdurasi sekitar 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik hari. Kemudian ada menjadi dasar kalender Masehi agar musim tetap selaras setiap tahun. Kemudian ada tahun sideral, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu revolusi penuh terhadap bintang-bintang tetap berdurasi sekitar 365 hari, 6 jam, 10 menit, dan 14 detik hari. Digunakan dalam pengamatan dan perhitungan posisi benda langit. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu kalender astronomi. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kalender modern. Berdasarkan tahun tropis, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi untuk kembali ke posisi semula relatif terhadap matahari. Diterapkan sejak tahun 1582 untuk menggantikan kalender Julian yang kurang akurat. Kemudian ada tahun Kabisat. Ditambahkan 1 hari setiap 4 tahun sekali untuk menyesuaikan selisih waktu sekitar 6 jam per tahun. Kemudian ada peran astronomi. Ilmu astronomi digunakan untuk memastikan ketepatan sistem kalender, memperhitungkan pergerakan matahari, bulan, dan bumi secara presisi. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu waktu universal atau UT. UT atau Universal Time yaitu sistem waktu berdasarkan rotasi bumi. Digunakan sebagai acuan global untuk pengamatan astronomi. Versi modernnya adalah UTC yang disesuaikan dengan jam atom. Kemudian ada Universal Time, merupakan sistem waktu yang didasarkan pada rotasi bumi terhadap matahari. Digunakan sebagai standar waktu global dalam pengamatan astronomi dan navigasi, menjadi dasar bagi semua zona waktu di seluruh dunia. Kemudian ada Coordinate Universal Time. Versi modern dari UT yaitu disesuaikan dengan jam atom agar lebih akurat dan menggabungkan rotasi bumi dan getaran atom Cesius-133 untuk menjaga ketepatan waktu. Digunakan secara internasional dalam pengamatan langit, sistem GPS, dan komunikasi global. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu waktu atom. Pengertian waktu atom berdasarkan getaran atom Cesius-133 yang sangat stabil dan terukur secara presisi. Tingkat ketepatan dapat mencapai akurasi hingga 1 detik dalam jutaan tahun, menjadikannya sistem waktu paling presisi yang pernah dibuat manusia. Peran dalam sistem waktu modern yaitu menjadi dasar utama bagi UTC yang digunakan secara global untuk astronomi, navigasi, dan komunikasi modern. Selanjutnya yaitu penyesuaian waktu. Apa itu detik kabisat? Detik kabisat yaitu detik tambahan yang disisipkan ke dalam UTC untuk menjaga ketepatan waktu global. Alasannya yaitu rotasi bumi tidak konstan karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan, aktivitas inti bumi, dan faktor alam lainnya. Akibatnya yaitu waktu rotasi bumi sedikit melambat dibandingkan waktu atom sangat stabil. Tujuannya yaitu penambahan detik kabisat, yaitu menjaga sinkronisasi antara waktu atom dan waktu rotasi bumi. Biasanya ditambahkan setiap beberapa tahun sekali, tergantung hasil pengamatan astronomi. Selanjutnya yaitu penggunaan waktu dalam observasi. Peran waktu dalam pengamatan langit. Waktu digunakan untuk menentukan posisi benda langit secara akurat di langit pada saat tertentu. Setiap pengamatan astronomi mencatat waktu universal agar hasil dapat dibandingkan secara global antar observatorium.
Pentingnya ketepatan waktu, astrofotografi, waktu presisi memastikan posisi bintang dan planet tepat saat pemotretan. Navigasi sistem seperti GPS membutuhkan sinkronisasi waktu atom agar akurat. Penelitian perbandingan data waktu dari berbagai tempat membantu memahami pergerakan benda langit dan fenomena kosmos. Selanjutnya yaitu teknologi modern dan waktu. Peran waktu dalam teknologi modern satelit GPS dalam sistem komunikasi global bergantung pada ketepatan waktu atom untuk menentukan posisi dan mengirim data dengan akurat. Sinkronisasi dan observatorium modern menggunakan jam atom agar seluruh data pengamatan dari berbagai belahan dunia tersinkron secara presisi. Kontribusi astronomi berperan besar dalam pengembangan teknologi waktu presisi tinggi yang menjadi dasar bagi kemajuan navigasi, komunikasi, dan penelitian luar angkasa. Jadi kesimpulannya yaitu waktu merupakan fondasi utama dalam astronomi dari rotasi bumi. Jadi kesimpulannya waktu merupakan fondasi utama dalam astronomi dari rotasi bumi, revolusi planet, hingga getaran atom. Semuanya berperan dalam menciptakan sistem waktu yang akurat. Pemahaman tentang waktu memungkinkan manusia untuk mengamati, memprediksi, dan memahami fenomena langit secara tepat. Maknanya yaitu astronomi pengukuran waktu menghubungkan ilmu pengetahuan teknologi dari kehidupan sehari-hari dengan memahami waktu astronomi. Kita dapat melihat keteraturan alam semesta dan memahami posisi manusia di dalamnya. Baik teman-teman, itulah materi dari kami. Kami mengucapkan Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.